Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kita akan mencoba untuk mereview mesin cuci dengan merek Samsung. Tipenya WW90T504DTT-SE. Ya, seperti yang tampak di belakang saya, ya itu adalah mesin cuci merek Samsung. Ya, nah pada saat nanti teman-teman membeli mesin ini, pastikan di dalam mesin ya itu lengkap dengan perlengkapannya seperti selang air ya, terus kemudian buku ya, buku panduan seperti ini ya, kartu garansi ya yang berada di dalam plastik. Terus kemudian ada kunci ya. Nah, ini penting nih karena kunci inilah yang nanti akan digunakan untuk membuka baut-baut katup yang berada di belakang ya, yang fungsinya untuk membuka seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini posisinya ada di belakang dan ini wajib ya dibuka sebelum nanti penggunaannya ya. Nah, kita akan cek satu persatu ya penggunaannya. Oke. Jadi di belakang ini selang yang tadi saya katakan ya. Terus kemudian bentuknya seperti ini dan dipasang dipasang di sini ya. Terus kemudian ini selang airnya ya. Terus kemudian ini kabel untuk di setrumnya, dan ini adalah selang untuk pembuangan air ya, selang untuk pembuangan air. Nah, untuk pemasangan selang pembuangan air itu wajib dalam posisi yang seperti ini ya, artinya berada di atas ya, tidak di bawah ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini ya, ini ada tempat sabun ya. Biasanya kita menggunakan sabunnya adalah sabun cair. Ini untuk tempat sabun cairnya, ini untuk pewanginya. Nah, ini adalah tempat untuk nantinya per 6 bulan atau setahun sekali ya, menggunakan sitron mencuci tabung yang ada di dalam. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, untuk batas penggunaan daripada deterjen ya. Ini ada tulisan maksimalnya ya, begitu juga untuk penggunaan pewangi juga ada batas maksimalnya ya. Sebenarnya ini bisa digunakan sabun deterjen ya, tapi lebih disarankan menggunakan sabun yang liquid ya, yang cair. Kalau andai kata mau menggunakan sabun deterjen, maka ini harus dilepas ya, harus dilepas supaya nggak ketahan butiran-butiran deterjennya ya. Tapi lebih bagus sih sebelum dimasukkan deterjen ke sini, deterjennya lebih baik ditaruhin air, terus kemudian airnya diaduk, baru nanti airnya dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, secara tampilan ya, mesin ini sudah sifatnya digital ya, mulai dari tombol on off-nya, terus kemudian play-nya, dan ini adalah layar monitor yang digunakan untuk mengontrol fungsi dari mesin cuci ini sendiri ya.
Nah, terus kemudian ini adalah tabung, ya. Tabung yang ada di dalam dia bentuknya seperti ini ya teman-teman, ya. Nah, ini terbuat dari kaca yang cukup tebal, ya. Dilengkapi dengan pengunci juga, ya teman-teman. Nah, terus kemudian pastikan bahwa pencuci ini menggunakan alas, ya, seperti ini, ya, alas seperti ini untuk menghindari korosi, ya, terhadap bodi mesin, ya, dan akan berdampak seperti ini nih. Ini yang tidak menggunakan alas sehingga bodinya hancur, ya. Ini juga sama-sama mesin Samsung, ya. Nah, ini kenapa harus menggunakan alas, ya, supaya menghindari nanti korosi seperti itu tadi, ya teman-teman. Nah, terus kemudian cara penggunaannya adalah di sini ada tombol, ya. Kalau terlihat ya teman-teman, ini ada tombol power, ya. Cukup kita tekan kurang lebih 2 atau 3 menit lah. Nah, dia akan muncul seperti ini, ya. Nah, nanti teman-teman, ya, pastikan bahwa pada saat memprogram, ya, itu sudah dalam kondisi seperti ini, ya. Ini adalah bahan-bahan yang akan dicuci, ya. Jadi munculnya di layar ini, ya, jenis bahan apa aja mau dicuci munculnya di layar sini. Terus 40 ini adalah derajat tingkat panasnya air yang akan digunakan untuk mencuci pakaian sesuai dengan jenisnya, ya. Bisa di adjust, ya, atau kalau memang mau lebih iritnya, ya, supaya nggak terlalu banyak makan listrik, kita menggunakan yang cold water atau air dingin saja, ya. Nah, ini adalah proses pencuciannya 2 kali, sementara ini adalah spinnya ini bisa di adjust juga, ya. Bisa 400, ya, kemudian 800, 1000, ya, sampai dengan 1400, ya. Tinggal nanti teman-teman mau menggunakannya apa, cuman umumnya sih kita menggunakan 1200, ya, spinnya itu. Nah, di sini juga dilengkapi dengan WiFi, artinya teman-teman bisa mengoperasikan mesin cuci ini, ya, melalui smartphone-nya, ya. Tinggal di-download, terus kemudian nanti bisa dikontrol atau dikendalikan dari handphone, sehingga teman-teman tidak perlu susah payah untuk melakukan tombol atau menekan tombol secara manual, ya. Jadi bisa dioperasikan dengan menggunakan smartphone. Nah, ini kita akan lihat menu-menu yang ada di sini, ya. Selain cotton, ya, ada quick wash, ada super eco wash, ada e-cotton, ada sintetik, ya, delicate, ya, towels atau handuk untuk bedding atau spray shirt, ya, sampai dengan baju berwarna jeans, ya, baby care, ya. Silent wash ini biasanya digunakan pada saat pencucian malam hari, ya. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan bahwa di sini sudah tercantum nih, ya, waktunya nih, 1 jam 9 menit, jumlah maksimal untuk bebannya 4 kg, ya. Daily wash, nah ini biasanya yang kita gunakan untuk teman-teman melakukan pencucian setiap harinya, ya. Daily wash ini maksimal beban 4 kg, kemudian 1 jam 6 menit, ya, lamanya untuk mencuci, ya. Terus kemudian kita gunakan ininya cold, ya, 2 kali pencucian dengan spinnya 1400 atau yang kita biasa gunakan 1200.
ya 1200 ya. Nah, terus kemudian cold bay. Nah, ini fungsinya untuk mencuci dan mengeringkan ya, untuk mengeringkan pakaian. Nah, ini sama juga untuk mengeringkan ya, hanya mengeringkan. Kalau yang ini mencuci dan mengeringkan ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses untuk pencucian ya, mesin cuci ini ya. Katakanlah mungkin kalau sebelum digunakan ya lebih bagusnya dilakukan proses pencucian ya, atau katakanlah setelah setiap bulannya ya, itu difungsikan dam clean ini ya untuk membersihkan mesin cuci yang ada ya. Nah, di sini juga teman-teman ada barcode yang bisa teman-teman scan dan nanti itu bisa dipelajarin. Dan ini juga di sini ada nah, ini adalah pembuangan air ya. Ini juga ketika mungkin terjadi atau katakanlah fungsinya untuk membersihkan lah ya. Pada saat mesin mencuci itu kan terkadang terdapat barang-barang yang mungkin masih berada di kantong ya, barang-barang yang mungkin masih berada di kantong, dan akhirnya pada saat dicuci itu keluar. Nah, dia akan berhenti atau tertampung di sini. Nah, teman-teman ini bisa buka ke kiri ya, terus kemudian airnya keluar ya. Nah, nanti itu bisa lihat apakah ada benda-benda asing ya, atau benda-benda aneh yang memang tertinggal di saku celana ataupun saku baju ya. Dan ini penting untuk dilakukan setidaknya setiap bulan lah ya, pengecekannya ya. Nah, artinya ini juga bisa kita lock ya, artinya melalui tombol ini ya kita bisa lock ya. Bentar. Nah, ya, jadi kita bisa fungsikan ini dalam posisi off atau on dengan menekan tombol yang ada jarinya ini ya. Ada pre-wash ya, ada intensif ya, mau di offin atau onin, ada bubble shock ya, ada my cycle ya, delay sampai dengan penguncian ya, penguncian supaya tidak dimainin lah ya oleh anak-anak pada saat proses pencucian itu berlangsung ya. Nah, jadi itulah teman-teman sekilas mengenai mesin cuci Samsung ya, dengan tipe yang tadi saya sudah sebutkan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi.